Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, yang kami hormati dan kami muliakan kepada seluruh para pendengar kami di mana saja kita berada. Tentu kita semua sedang beraktivitas dengan berbagai aktivitas kita. Mudah-mudahan itu dapat kita kerjakan dengan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan diterima Allah sebagai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dapat kita mengambil manfaat di dunia maupun akhirat nanti. Kepada pimpinan, karyawan dan karyawati dan seluruh penyiar kita yang pada kesempatan ini bersama Ibu Lia Buru Nasution bersama kita, mudah-mudahan kita semua yang sudah meluangkan waktu dapat diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan dan kelapangan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Al-Malikul Quddus, dan anugerahnya sudah banyak kita nikmati. Mari kita syukuri dengan menyusun program dan rencana yang bagus. Mudah-mudahan dapat kita laksanakan secara mulus, dan mari kita tetap berusaha memperbanyak doa dan zikir kepada Allah Sang Pencipta dengan doa yang tulus. Dan jangan lupa tetaplah mempererat silaturahmi, jangan sampai silaturahmi kita putus. Insya Allah kita akan diberikan Allah anugerah dengan berbagai macam anugerah Allah. Mudah-mudahan itu bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang selalu memberikan kepada kita kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira supaya kita tetap semangat untuk selalu berpastabul khairat, melaksanakan kebaikan demi kebaikan. Dan kita diberikan peringatan karena kita lupa khilaf. Dengan melakukan peringatan itu mudah-mudahan kita ingat kembali sehingga kita bisa menjauhi segala yang dilarangnya, dan bisa kita menjauhi segala perbuatan-perbuatan maksiat. Tentunya itu semua akan merugikan kita dunia dan akhirat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudariku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkan kepada manusia dalam kitab Al-Quran, mereka itulah dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati.
Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, kecuali mereka yang telah bertaubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran. Faulaika atubu alaihim, maka terhadap mereka itulah aku menerima taubatnya. Wa ana tawwabur rahim, dan akulah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, di dalam ayat ini surah Al-Baqarah ayat 159 sampai 160, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kita kitab Al-Qur'an yang di dalamnya ada keterangan-keterangan yang jelas, mana yang haram, mana yang halal, mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil. Dan di dalamnya berisi petunjuk-petunjuk yang membawa kita kepada keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi ternyata ada orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah itu. Yang menyembunyikan kebenaran, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati oleh semua makhluk yang melaknati. Di atas kehilafan kita dalam menyembunyikan kebenaran-kebenaran yang telah diturunkan Allah di dalam Al-Quran, Allah masih memberikan kepada kita peluang untuk bertaubat dan kita mengadakan perbaikan. Kebenaran yang kita sembunyikan, kita sampaikan dengan sebaik-baiknya dan dengan sebenar-benarnya. Yakinlah Allah itu maha menerima taubat, dan Allah bukakan pintu taubat seluas langit dan bumi. Walaupun dosa kita sudah sebanyak pasir di pantai dan sudah membukit, sudah menggunung dan sudah setinggi langit, jangan berputus asa. Mari kita bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa perbuatan-perbuatan yang dilaknat Allah itu? Sebelum kita sampaikan tentang itu, kita sampaikan dulu bagaimana hukum kalau perbuatan itu dilaknat Allah. Laknat itu artinya jauh dari kebaikan. Laknat itu artinya kutukan. Laknat itu kalau dari manusia, celaan, dicelah oleh manusia kita, bahkan didoakan manusia supaya kita celaka, karena kita melakukan sebuah perbuatan yang mengganggu ketertiban perorangan, apalagi ketertiban masyarakat, ketertiban publik. Bisa jadi mereka melaknat kita supaya kita celaka. Kalau laknat itu dari Allah, berarti jauhlah kita dari rahmatnya, dan kita pun mendapatkan dosa, mendapatkan siksa, dan kita pun akhirnya binasa. Dan perbuatan yang dilaknat Allah ini berdasarkan kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, setiap perbuatan dilaknat Allah itu adalah termasuk perbuatan dosa besar, bukan lagi dosa kecil. Kullu zambin kanas uqubatuhul la'nah fahuwa min kabair dzunub. Setiap dosa yang hukumannya adalah mendapatkan laknat,
dosa tersebut tergolong dosa besar. Mamata min ahli tauhid ala tauhidi wal Islam. Siapa saja yang mati dari ahli tauhid dan ahli Islam, wa indakholan nar, maka dia akan masuk api neraka, bidunubi, karena suatu dosa. Fa'alaha fa innahu la yakhludu fiha, maka ia tidak kekal di dalamnya. Perbuatan yang dilaknat ini apabila kita laksanakan, itu tidak menyebabkan kita masuk neraka selama-lamanya. Tapi kita masuk neraka karena kita melakukan perbuatan dosa, maka kita pun akan disiksa sesuai dengan ketentuan Allah. Berapa lama dan bagaimana keadaan siksaan kita di dalamnya. Tapi kalau masih ada kebaikan kita, kalau kita ahli tauhid, mati kita dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan beriman, walaupun ada dosa-dosa yang dilaknati Allah kita lakukan, bukan berarti kita selamanya di dalam api neraka. Sebagaimana orang-orang kafir, walaupun mereka berbuat kebaikan, banyak kebaikannya itu dianggap Allah kosong, dianggap Allah nol, tidak ada artinya. Mereka akan kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Na'udzubillahi min jalik. Itu dijelaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 161. Kita lihat, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Orang-orang yang kafir, dia mati dalam keadaan kafir, dia dilaknat Allah, dilaknat oleh malaikat dan seluruh manusia. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam laknat itu. La yukhaffafu anhumul azab wa la hum yunzurun. Tidak akan diringankan siksa dari mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, kalau kita seorang muslim melakukan yang dilaknati Allah, masih ada peluang kita untuk bertaubat, memperbaiki diri dan menyampaikan kebenaran-kebenaran yang kita sembunyikan selama ini, dan kita kembali kepada jalan yang lurus. Dan jikalau ada kebaikan kita, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin sharran yarah. Jikalau ada kebaikan kita walaupun sebiji zarrah, maka kebaikan itu akan kita lihat balasannya. Tapi jikalau ada keburukan dosa kita walaupun seberat biji zarrah, maka kita pun akan mendapatkan siksaannya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, inilah konsekuensi dari perbuatan yang dilaknat Allah. Perbuatan itu termasuk dosa besar, bukan dosa kecil. Kalau dosa besar, berarti tidak ada jalan yang lain untuk bisa diampuni dosanya kecuali dengan taubatan nasuha. Perbuatan yang dilaknat Allah itu tidak bisa dihapus dengan fadilah solat, fadilah tilawatil Quran, membaca Al-Quran, fadilah melaksanakan puasa, baik yang wajib maupun yang sunat, dan tidak bisa dihapus dengan menunaikan zakat, sedekah, infak, berwakaf, dan tidak bisa dihapus dengan fadilah melaksanakan ibadah haji dan umroh, atau kita melakukan kebaikan-kebaikan baik ia berkaitan dengan hablum minallah maupun hablum minan nas. Tapi dia hanya bisa diampuni Allah dengan satu jalan, yaitu
taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Apa perbuatan yang dilaknati Allah itu? Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, perbuatan-perbuatan yang dilaknat Allah berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, la'anallahu min zabahi li ghairillah. Allah melaknat siapa saja yang melakukan sembelihan pada selain Allah, tidak menyebut nama Allah dan dipersembahkan kepada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walanallahu mau'awa muhdisa, dan Allah melaknat orang yang melindungi pelaku maksiat, pembacking orang yang bermaksiat, pembacking orang atau tempat pelaksanaan maksiat. Walanallahu mal la'ana walidayhi, Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya. Walanallahu man ghairul manar, dan Allah melaknat orang yang merubah batas tanah, mafia tanah, penyerobot tanah, itu dilaknat oleh Allah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, orang yang menyembeli untuk selain Allah, menyebutnya tidak nama Allah, dan dia sembeli bukan untuk kebaikan, tapi dipersembahkan untuk setan, untuk jin, berjelangkung, dan untuk pesugihan, melakukan santet dan melakukan ilmu hitam, itu adalah perbuatan yang dilaknat Allah, dosa besar. Orang yang melindungi pelaku-pelaku maksiat dan membekingi tempat-tempat maksiat, oknum-oknum tertentu, maka itu dilaknat oleh Allah. Dan apalagi dia melaknat kedua orang tuanya. Di dalam hadis riwayat Bukhari yang bersumber dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, inna min akbair kabair, sesungguhnya di antara dosa besar, ayyal anal rozulu walidai, adalah seseorang yang mencelah kedua orang tuanya. Ya Rasulullah, wa kaifa yal'anur rozulu walidai, wahai Rasulullah, bagaimana seseorang bisa mencelah kedua orang tuanya? Rasulullah SAW menjawab, ya subbur rozulu abar rozul, payasubbu abahu wa yasubbu ammahu. Seseorang yang mencelah ayah orang lain, lalu orang lain pun mencelah ayahnya. Seseorang yang mencelah ibu orang lain, dan dia akhirnya pun orang mencelah ibunya. Kita mencelah orang tua, sahabat kita, kawan kita, atau orang yang kita kenal, bagaimana keadaan orang tuanya, kita celah, kita laknati. Nasono-sonon doyamu, nasono-sonon do umakmu. Lalu tentulah orang yang mendengarkan itu, orang tuanya kita sampaikan aib dan kelemahannya, dan kita laknati, tentu orang itu akan membalas. Biar melakna ayamu, biar melakna umakmu, dan akhirnya pun dia sampaikanlah kelemahan dan kekurangan daripada kelemahan kedua orang tua kita. Akhirnya pun dia laknatilah kedua orang tua kita.
Jangan kita sesekali melaknati orang tua orang lain. Apalagi lah suami istri yang berantem. Di puncak keberantaman mereka bertengkar, akhirnya mereka pun melaknati orang tua masing-masing. Nauzubillahi min jalik. Oleh karena itu, janganlah laknati orang tua orang lain, supaya orang pun tidak melaknati orang tua kita. Orang tua kita adalah orang yang terbaik di muka bumi ini. Karena mereka lah ada kita di muka bumi ini. Tanpa ada mereka, kita tidak akan ada di muka bumi ini. Betapa baiknya mereka kepada kita. Maka perintah Allah kepada kita dalam Al-Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah perintahkan kepada kita untuk hanya menyembah hanya kepadanya tanpa menserikatkan sesuatu dengan dia. Dan selanjutnya kita diperintahkan untuk berbuat sebaik-baiknya, sadenggan-dengganna kepada kedua orang tua kita. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana. Dan hendaklah engkau menyembah Allah, jangan menserikatkan sesuatu dengan dia. Dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah dengan sebaik-baiknya. Sadenggan-dengganna, tidak cukup baik tapi harus sebaik-baiknya, tidak cukup denggan tapi sadenggan-denggannya. Ibunda kita lebih terkhusus. Betapa banyak pengorbanannya. Ada 5 air yang keluar dari tubuh ibunda kita yang tidak bisa kita balas dalam kehidupan ini. Air yang pertama, air ketuban. Itulah air yang keluar dari rahim orang tua kita, ibunda kita, ketika mau melahirkan kita, sudah pecah ketuban. Yang kedua, air darah. Air yang keluar dari rahim kedua orang tua kita, dari ibunda kita, keluar dari rahimnya ketika melahirkan kita antara hidup dan mati. Yang paling sedikit air yang keluar itu 250 cc. Menurut pakar ilmu kesehatan, 250 cc itu akan pulih kembali selama lebih kurang 2 tahun. Air yang ketiga adalah air susu. Air susu yang kita minum, dengan itulah kita tumbuh berkembang dan bisa dan dapat mencerdaskan otak kita. Yang keempat, air keringat. Air keringat yang keluar dari tubuh ibunda kita dalam rangka memperjuangkan dengan banyak pengorbanan, berjuang tanpa pamrih, bekerja tanpa gaji. Bercucuranlah keringatnya keluar dari tubuhnya. Kalau bisa mungkin dikumpul, sudah bisa itu 1 kolam keringatnya. Begitulah pengorbanan orang tua kita. Air yang kelima adalah air mata. Air mata yang keluar dari kedua pelupuk mata kedua orang tua kita. Yang keluar dari kedua pelupuk mata orang tua kita. Karena mereka bisa jadi kecewa dengan kata-kata yang keluar dari lisan kita, kecewa atas perbuatan kita, mereka menangis. Dan mereka menangis bukan karena kecewa, tapi karena doa mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa yang datang secara terus-menerus mendoakan semua anak-anaknya, sehingga dia pun keluar air matanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, supaya hidup kita lebih baik daripada hidup mereka. Dan supaya kita menjadi anak yang soleh dan soleha, selamat dunia dan akhirat. Keluar air mata mereka, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi keluar air mata mereka karena mereka dicaci maki orang lain, dihina orang lain, untuk memperjuangkan kita supaya kita tumbuh dan berkembang, dan kita
lebih baik hidupnya daripada mereka. Pernahkah engkau pikirkan itu, saudara-saudaraku? Dengan pengorbanan orang tua kita itu, tidak layak kita melaknati mereka. Walaupun kita kadang kecewa anaknya ini kepada orang tua kita. Mereka manusia biasa, punya kelemahan, kekurangan. Itulah yang harus kita paham dan kita hormati. Apalagi lah saudaraku, diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kepanjangan umur kedua orang tua kita atau salah seorang dari mereka. Itu mungkin mereka sudah tidak lagi punya penghasilan dan badannya pun sudah sakit-sakitan. Itu bisa jadi disengaja Allah memanjangkan kedua umur orang tua kita atau salah seorang di antara keduanya, atau umur kedua mertua kita atau salah seorang di antara keduanya, karena Allah ingin memberikan kepada kita jalan untuk mendapatkan surga. Rogi ma'ampuh, rogi ma'ampuh, rogi ma'ampuh. Sungguh merugilah seseorang, sungguh merugilah seseorang, sungguh merugilah seseorang jika Allah uji dia dengan kepanjangan umur kedua orang tuanya atau salah seorang di antara keduanya, tapi tidak membuatnya masuk surga. Dengan kepanjangan umur kedua orang tua kita, mereka dalam pemeliharaan kita, itu Allah berikan jalan kepada kita, jalan pintu masuk surga melalui birrul walidain, dengan berbakti kepada kedua orang tua kita. Jangan sesekali kita melaknati orang tua kita bagaimanapun keadaan mereka. Doakanlah mereka, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Tuhanku, ampunilah dosa kedua orang tuaku dan sayangilah mereka sebagaimana mereka memelihara aku waktu kecil. Saudara-saudaraku, jangan sampai kita melaknati kedua orang tua kita. Kita jagalah mereka. Jangan anggap mereka sebagai beban. Jangan anggap mereka sebagai yang membawa yang tidak baik kepada kita. Jangan jadikan mereka seperti bola voli dioper ke sana kemari. Jangan jadikan mereka seperti bola kaki ditendang ke sana kemari. Jangan menjadikan mereka seperti bola sodok. Kita lemparkan dengan sejauhnya, hanya pun kita usahakan supaya mereka cepat masuk liang kubur. Tapi jadikanlah mereka seperti bola gurbi, walaupun dalam keadaan lemah, sudah tidak berdaya, sakit-sakitan, dan sudah berlumpur, tak ada lagi kebaikan yang kita bisa ambil dari mereka. Peluklah mereka dan selalulah minta doa kepada mereka, karena walaupun mereka tak mampu lagi berusaha, tapi doa mereka adalah doanya sangat mustajab. Maka bersyukurlah saudaraku, jikalau masih ada ayah kita, berarti masih ada kehormatan kita. Dan bersyukurlah jikalau ada ibunda kita, berarti doa yang tulus itu masih terus mengalir kepada kita. Tapi jikalau ayah kita sudah meninggal dunia, sudah berhilanglah kehormatan kita. Jikalau ibunda kita sudah meninggal dunia, hilanglah doa yang selalu mengalir kepada kita. Berbaktilah kepada kedua orang tua kita, walaupun orang tua kita bagaimanapun keadaannya, dan berbaktilah kepada mereka walaupun sudah meninggal dunia, dengan selalu mendoakan mereka dan selalulah berusaha untuk menjalin hubungan yang baik dengan kaum familinya, teman-teman setia mereka, dan tetaplah kita berusaha untuk memperbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dengan itulah kita berwasilah dengan mendoakan mereka, dan tetaplah berusaha semaksimal mungkin sedikit banyaknya bersedekahlah atas nama mereka. Kalau ada hutang mereka, lunaskan. Kalau ada nazar mereka, maka laksanakan. Kalau ada wasiat mereka, laksanakanlah dengan sebaik-baiknya. Itu adalah cara kita untuk berbakti
kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Insya Allah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, kemudian perbuatan yang dilaknat Allah adalah perbuatan yang mengambil batas tanah, merubah batas tanah, menyerobot tanah orang lain. Walanallahu man ghairul manar. Allah melaknat orang-orang yang merubah batas tanah, mafia tanah. Saudaraku, kaum muslimin rahimakumullah, di dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhuzu ahadun sibron minal ar. Tidaklah salah seorang dari kamu mengambil sejengkal tanah tanpa hak. Sibron minal ardi bighairi haqqih. Illa tawwaqahullahu ila sab'i ardina yaumal qiyamah. Melainkan Allah akan menghimpitnya dengan 7 lapis bumi pada hari kiamat. Dari Salim, dari bapaknya radhiyallahu anhuma, dia berkata, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, man akhoza minal ardi syai'an bighairi haqqih. Barang siapa yang mengambil sesuatu sebidang tanah dari bumi yang bukan haknya, husifa bihi yaumal qiyamah ila sab'i ardin. Maka pada hari kiamat nanti dia akan dibenamkan sampai 7 bumi. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin rahimakumullah, maka hati-hatilah kita, telitilah kita, tahan diri kita untuk tidak mengambil sejengkal tanah orang lain yang bukan tanah kita. Pertapakan tanah kita jangan tambahi yang bukan tanah kita, walaupun 1 senti. Pertapakan kebun sawah kita, pertapakan tempat usaha kita, jangan tambahi walaupun 1 senti. Itu adalah perbuatan yang dilaknat Allah dan merupakan siksaannya nanti kita di akhirat. Kita akan dibenamkan ke bumi sedalam 7 lapis bumi, dan kita pun akan dihimpit dengan 7 lapis bumi pada hari kiamat kelak. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian perbuatan yang dilaknat Allah adalah yang memakan riba, menolong dalam terlaksananya transaksi riba. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, la'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat akilar riba, pemakan riba, wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawahu. Dilaknat Allah pemakan riba, yang menyetorkan riba, pencatat transaksi riba, dan 2 orang saksi dalam transaksi riba. Mereka itu semua sama mendapatkan dosa. Hadis riwayat Muslim. Kemudian perbuatan yang dilaknat Allah adalah perbuatan yang suap menyuap. Ibu Lia, harga apakah yang paling mahal saat ini? Kira-kira harga minyak tanah, harga minyak, harga beras, atau mungkin harga daging, atau yang paling mungkin mahal harga emas. Ya, betul kan? Tapi itu bisa jadi betul, Ibu Lia.
Tapi ada yang paling mahal harganya sekarang. Apa itu, Ustaz? Harga suara. Harga suara, iya. Mendekati pilkada. Mau pilkada ini kan, harga suara. Itulah harga yang paling mahal saat ini, harga suara. Dalam mendapatkan suara, itu bisa jadi ada budaya sawer menyawer, suap menyuap. Perbuatan sawer menyawer, suap menyuap ini adalah perbuatan yang dilaknat Allah dan dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasi wal murtasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Apabila uang berbicara, maka pada saat itulah kejujuran kita akan ternoda. Apabila memilih atas dasar duit, lihatlah nanti hidup kita pun akan terjepit. Maka saran kami kepada yang mungkin mencalonkan diri calon pemimpin-pemimpin, maka tahanlah diri kita untuk tidak menyuap rakyat. Tahanlah dirinya untuk tidak menyawer. Habis uang miliaran, tapi ternyata membawa kita ke neraka. Bermiliar-miliar di hari H ada serangan fajar katanya. Tapi ternyata tak menang juga, tapi membawa kita ke neraka. Nauzubillahi min dzalik. Dan kepada masyarakat pun, pilihlah dengan pilihan yang baik. Jangan memilih karena saweran, tapi pilihlah dengan mempunyai nilai integritas. Jadilah kita pemilih yang cerdas. Jangan memilih dengan ukuran saweran, ukuran duit. Tapi kita bisa lihat kilas balik bagaimana dari calon-calon pemimpin kita, atau kita bisa lihat dari visi dan misinya, sehingga kita bisa memilah dan memilih mana pemimpin kita yang terbaik. Bahaya politik uang, money politik, yang pertama itu diharamkan oleh agama. Jelas itu, tak bisa ditawar-tawar. Jangan sembunyikan hukum itu. Jangan anggap kita mencari pembenaran untuk melakukan sesuatu yang tak benar. Tapi uang sahabatnya, uang silaturahminya, itu dicari-cari pembenaran. Jangan sampai nanti kita dihukum karena itu. Itu jelas diharamkan oleh agama. Agama apapun, saya yakin itu. Dan menyuap masyarakat itu berarti membeli harga diri masyarakat. Harga suara jauh lebih mahal daripada harga diri. Kemudian suap ini merugikan calon yang lain. Apabila calon itu tak menyuap, tak menyawer, apalagi sama-sama menyawer. Kemudian itu bisa membunuh peluang orang baik menjadi pemimpin. Dan akhirnya dari sekian banyak modal dalam kita untuk memenangkan pemilihan itu, akhirnya pun nanti akan melahirkan korupsi, memperburuk sistem politik kita, dan akhirnya terpilihlah buruknya kualitas pemimpin kita, menyebabkan ketidakstabilan politik dan meningkatnya kesenjangan sosial. Adakah orang yang lebih bodoh? Habis duit miliaran, tapi
masuk neraka. Buat apalah kita menjadi seorang pemimpin penguasa, tapi akhirnya masuk neraka karena uang sawer menyawer ini. Perbuatan ini bukan dosa kecil, tapi dosa besar. Oleh karena itu, mari kita menghindarkan dari perbuatan yang dilaknat Allah ini. Harga apa yang paling mahal tadi? Harga suara. Kemudian yang terakhir itu perbuatan yang dilaknat adalah seorang istri yang tidak taat pada suami. Seorang istri yang tidak taat kepada suami. Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita wahum lahu karihun salasatan rajulun amma qauman wahum lahu karihun. Rasulullah SAW melaknat 3 orang. Yang pertama, orang yang memimpin kaumnya, lantas mereka tidak suka karena dia melakukan penyimpangan agama, bukan masalah dunia, tapi dia tetap ngotot menjadi pemimpin. Kemudian seorang istri yang di malam hari membuat suaminya membencinya karena dia tidak mau taat kepada suaminya. Dan ada orang yang mendengarkan azan, sudah hayyala sholah, hayyala falah, mengajak untuk sholat, mengajak untuk menjadi orang yang sukses, tapi ternyata ia tidak memenuhi panggilan untuk sholat berjamaah. Ini semua mereka adalah dilaknat Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Mari kita jauhi dari segala perbuatan yang dilaknat Allah. Mari kita semua bertaubat, memperbaiki diri, dan sampaikanlah kebenaran itu walaupun kadang pahit. Dan bisa jadi menyampaikan kebenaran itu ada risiko yang akan kita terima. Itu adalah hal yang biasa di dalam menyampaikan kebenaran. Mari kita sampaikan kebenaran itu, dan mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu Maha menerima taubat. Jangan sampai nanti perbuatan laknat ini menjadi kepribadian kita. Masih banyak lagi perbuatan yang dilaknat oleh agama yang merupakan dosa besar, dan tentunya karena keterbatasan waktu, inilah dulu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat kita pahami dan kita hayati dan dapat kita amalkan. Yang dilaknat Allah jangan sekali-kali diamalkan, tapi jauhi, hindarkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang dilaknat Allah, yang dilaknat oleh Rasul, dilaknat oleh agama, karena kita jauh dari rahmat Allah, ditarik Allah keberkahan dari langit dan bumi karena perbuatan dosa-dosa besar ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah dan bisa kita memperbaiki diri. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.